Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nurga Trisna Mustika, yang kedua Mela Rahayu Wijayanti, yang ketiga Sri Hidayati, dan yang keempat Nia Fitriah. Di sini kami akan memaparkan audit produksi dan operasi. Pengertian audit produksi dan operasi. Audit produksi dan operasi melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan, ekonomis, efektif, dan efisien. Kemudian, audit ini tidak hanya untuk unit produksi, tetapi juga berlaku untuk keseluruhan proses produksi dan operasi. Selain itu, audit ini juga berperan melengkapi fungsi pengendalian kualitas. Beberapa alasan yang mendasari perlunya dilakukan audit produksi dan operasi yaitu proses produksi dan operasi harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, kekurangan atau kelemahan yang terjadi harus ditemukan sehingga segera dapat diperbaiki. Yang ketiga, konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan. Yang keempat, pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam peningkatan proses. Yang kelima, berjalannya tindakan korektif harus mendapat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Prinsip-prinsip umum. Beberapa prinsip umum yang memberikan panduan terhadap pelaksanaan audit ini yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesionalnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, tujuan utama audit. Tujuan utama audit adalah untuk menentukan apakah proses produksi dan operasi yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan konsisten dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi wilayah atau bagian yang masih memerlukan perbaikan. Yang kedua, auditor harus secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup dan relevan sebagai dasar penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, auditor harus mengklarifikasi ketidaksesuaian yang terjadi antara aktivitas produksi dan operasi dengan kebutuhan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan membuat rekomendasi untuk peningkatan. Tujuan audit. Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan audit ini adalah untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pelanggan, khususnya di pasar. Yang kedua, apakah strategi serta rencana produksi dan operasi sudah secara cermat menghubungkan antara kebutuhan untuk memuaskan pelanggan dengan ketersediaan sumber daya serta fasilitas yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, apakah strategi, rencana produksi, dan operasi telah mempertimbangkan kelemahan-kelemahan internal, ancaman lingkungan eksternal, serta peluang yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, apakah proses transformasi telah berjalan secara efektif dan efisien? Yang kelima, apakah penempatan fasilitas produksi dan operasi telah mendukung berjalannya proses secara ekonomis, efektif, dan efisien? Yang keenam, apakah pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produksi dan operasi telah berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam mendukung dihasilkannya produk yang sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah ditetapkan? Dan yang ketujuh, apakah setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi telah melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan perusahaan? Manfaat audit. Audit fungsi produksi dan operasi dapat membantu manajemen dalam menilai bagaimana fungsi ini berjalan dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Secara rinci, audit ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama,
dapat memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam menerapkan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua, dapat memberikan informasi tentang usaha-usaha perbaikan proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Yang ketiga, dapat menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, dapat menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi serta kebutuhan perbaikannya dalam meningkatkan kontribusi fungsi ini terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Tahap-tahap audit. Tahap audit produksi dan operasi yaitu meliputi audit pendahuluan, review pengujian terhadap pengendalian manajemen, audit lanjutan atau terinci, pelaporan, dan tindak lanjut. Ruang lingkup audit produksi dan operasi meliputi keseluruhan dari program atau aktivitas yang dikelola pada fungsi ini, yang merupakan bagian dari wewenang dan tanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Secara keseluruhan, ruang lingkup audit produksi dan operasi meliputi yaitu rencana produksi dan operasi. Rencana ini menghubungkan kebutuhan pasar atas produk yang dipersyaratkan, aktivitas pengembangan dan rekayasa, kapasitas produksi, rencana persediaan, keuangan, ketersediaan SDM, bahan baku, dan tingkat timbal hasil investasi yang dipersyaratkan investor. Penyusunan rencana induk harus didasarkan pada ketersediaan kapasitas dan rencana penggunaannya, peluang dan ancaman yang dihadapi, dan usaha-usaha untuk melakukan perbaikan dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Suatu rencana induk memuat tentang jadwal induk produksi, penilaian atas penggunaan kapasitas produksi, tingkat persediaan, dan perencanaan keseimbangan lintas produk. Kriteria dan pengukuran variabel rencana induk produksi dan operasi. Nomor 1, variabel jumlah produksi induk. Kriteria yang pertama, tepat kuantitas, kedua, tepat mutu atau kuantitas, dan yang ketiga, tepat waktu. Pengukurannya, yang pertama itu rasio hasil produksi dengan kebutuhan, kemudian standar kualitas, dan jadwal pelepasan barang ke pasar. Yang kedua, variabel optimalisasi penggunaan sumber daya. Kriteria, kapasitas penuh yaitu rasio rencana produksi dengan kapasitas tersedia, maksimum utilisasi yaitu rasio pengguna kapasitas dengan kapasitas tersedia. Yang ketiga, variabel tingkat persediaan yaitu persediaan minimum atau zero yaitu rasio jumlah persediaan akhir dengan hasil produksi. Yang keempat, variabel keseimbangan lintas produksi. Tidak ada kemacetan proses produksi yaitu rencana operasi dan pemeliharaan mesin produksi. Kemudian keseimbangan beban operator dengan mesin produksi yaitu rasio operator dengan mesin produksi. Produktivitas dan peningkatan nilai tambah yaitu transformasi yang mengubah input menjadi output selalu diikuti dengan peningkatan nilai tambah. Nilai tambah meliputi seluruh usaha dalam meningkatkan manfaat yang diperoleh baik oleh perusahaan maupun pelanggan. Penerapan teknologi mutakhir. Metode produksi inovatif dapat meningkatkan efisiensi proses. Peningkatan daya guna produk dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada pelanggan yang menggunakan produk tersebut. Lean production adalah suatu metode produksi ramping yang dikembangkan oleh produsen yang menggunakan fokus berulang dalam rancangan. Prosesnya mampu secara signifikan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang menerapkannya. Keunggulan line production didukung oleh kebijakan dan praktik produksi
yang secara maksimal mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaingnya. Kebijakan dan praktik tersebut meliputi: yang pertama, penghapusan persediaan; yang kedua, zero defect; yang ketiga, meminimalkan kebutuhan tempat atau areal; yang keempat, kemitraan dengan pemasok; yang kelima, meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai; yang keenam, mengembangkan angkatan kerja; yang ketujuh, menciptakan tantangan dalam bekerja. Pengendalian produksi dan operasi. Pengendalian produksi dan operasi menyangkut pengamatan atas hubungan antara proses yang berjalan dengan standar atau kriteria operasi yang telah ditetapkan. Pengamatan ini bertujuan untuk memadu proses agar tidak keluar dari standar operasi pencapaian tujuan perusahaan, agar keseimbangan antara sumber-sumber daya yang tersedia dengan permintaan total yang dipertahankan. Tujuan utama pengendalian produksi, tujuh operasi meliputi 3 hal dalam keunggulan bersaing perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, maksimumkan tingkat pelayanan; yang kedua, minimumkan investasi pada persediaan; dan yang ketiga, efisiensi produksi dan operasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan dan ucapan yang kurang berkenan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.